안경이 선글라스. 봐봐. 아니 엄마. 훔쳐가면 안 돼. 와, 땡큐 스리마카시. terima kasih. Thank you. Money? How much? How much? 20? This one? Yeah. Okay, thank you. Bye bye. Sebenarnya kejadian monyet mengambil benda-benda atau barang-barang kecil milik daripada wisatawan di Uluwatu Temple itu bukanlah hal yang baru, teman-teman. Setiap hari ada aja case atau kasus yang terjadi di situ. Jadi kalau nggak handphonenya diambil, bisa kacamatanya langsung dipatah atau topinya, atau bahkan ada paspor loh langsung dirobek oleh monkey atau monyet-monyet di situ. Nah, jadi kalau ada orang yang menolong, diketepel ataukah mungkin diberi buah-buahan sehingga terjadi bargain atau tawar-menawar antara monyet dengan yang memberikan makanan, seperti itu. Jadi biasanya ada kemungkinan didapatkan kembali, baik itu telepon genggam, baik itu kacamatanya. Kadang kalau kacamata parah lagi langsung dikrek, langsung dipatahkan itu gagang-gagang daripada kacamata tersebut. Jadi kejadian dari K-pop ini yang ke wilayah Uluwatu adalah hal yang normal sebenarnya terjadi di wilayah itu. Setiap hari ada aja case atau kejadian seperti itu. Seharusnya ada beberapa hal yang harus dilakukan melihat dari pengalaman yang terjadi setiap harinya di situ. Satu, kemungkinan guide harus ikut serta mengawasi keamanan dan kenyamanan daripada para wisatawan ataupun klien ataupun tamu dan customernya, seperti itu. Jadi kemungkinan untuk diambil barang-barang milik wisatawan itu adalah kecil, karena kejadian seperti itu setiap hari terjadi. Jadi para guide inilah yang mengawasi keamanan dan kenyamanan para wisatawannya, atau mewarning, memberitahu terlebih dahulu bahwa keadaannya seperti itu dan setiap hari sudah ada kejadian-kejadian seperti itu gitu. Yang nomor 2, kan ada beberapa monkey forest nih, ada beberapa hutan monyet di wilayah Bali. Berkaca dari pengalaman yang ada di Monkey Forest Ubud, karena monyet-monyetnya itu diberi makan setiap hari 2 kali, feeding time itu 2 kali, dia agak sedikit bisa diatur begitu oleh mereka pawang-pawang yang berjaga di wilayah Monkey Forest Ubud. Ini tidak membanding-bandingkan loh, ini hanya untuk sekedar open mind bahwa di satu wilayah bisa kok monyetnya itu lebih soft, lebih baik dan lebih nggak agresif seperti itu terhadap tamu, karena dia di feeding, diberi makan 2 kali. Sementara di case Uluwatu itu kan kalau dikasih buah-buahan berarti monyet itu mengembalikan daripada barang-barang wisatawan. Artinya apa? Dia lapar kan? Artinya lapar. Nah, mungkin bisa nggak sih diperbaiki, pihak manajemen bisa memberikan feeding gitu, feeding atau makan yang terjamin lah untuk monyet-monyet, secara juga wilayah itu kan sebagai daya tarik wisata dan income-nya gede loh, bisa 50.000 satu orang per tiketnya. Belum lagi ada tarian kecak yang tiketnya tuh 150.000 per orang. Itu di wilayah Uluwatu Temple. Ini sekedar sharing sih ya, nggak mengajari, kan zaman sekarang semua orang sudah pada pintar dan cerdas. Kita hanya coba membandingkan apa yang terjadi di satu Monkey Forest dengan Monkey Forest atau hutan monyet yang lainnya. Di Ubud dia monkey itu malah bisa jajak selfie, dan mereka itu nggak begitu agresif. Kadang ada sih yang kena cakar, itu pun karena mereka eye contact atau nekat ngasih makanan ke monyet-monyet itu tanpa mengetahui bagaimana tindak tanduk monyet tersebut. Jadi ini guide sangat berperan penting juga untuk mengikuti atau melihat, mengawasi para tamu customernya. Yang ketiga nih teman-teman, kalau seumpama ada tips yang diberi itu sebenarnya bukan karena materialistis orang-orang yang berjaga di situ, enggak. Buah-buah itu mahal loh. Yang dibargain sama ditawar-menawar sama monyet itu kan misalnya manggis, pisang, salak, itu juga butuh uang. Syukur-syukur ada mereka yang berjaga di sana dan melindungi mereka barang-barang wisatawan. Secara kacamata itu kan bisa harganya jutaan. Juga ponsel, kemudian topi-topi yang bermerek yang harganya nggak sebanding dengan harga 20.000, 50.000 itu, ketimbang itu lari dan hilang semua memori yang ada di handphone ataupun kacamata yang mahal itu hilang, kan masih mending ngasih tip cuma 20.000 sampai 50.000 rupiah seiring dengan apa yang sudah dipersembahkan kepada wisatawan itu gitu. Jadi nggak serta-merta itu memalukan citra Bali, enggak sih. Coba kalau enggak ada mereka yang berjaga dengan buah-buahannya di situ,
melayang itu kacamata harga jutaan dibandingkan dengan harga 20.000. Kok netizen gitu yang rada-rada kotor yang nggak tahu menahu tentang wilayah itu ya. Makanya sering-sering nih keluar ya, main-main keluar seperti itu supaya tahu situasi di wilayah yang lain. Kalau nggak tahu situasinya jangan terlalu agresif untuk komentar gitu. Tapi di satu sisi pihak manajemen juga harus selalu memperbaiki daripada keadaan wilayahnya. Bagaimana caranya untuk meminimalisir kejadian setiap itu biar nggak tiap hari kejadian seperti itu. Manajemen lah bagaimana ya, banding-bandingkan dengan wilayah yang lain ataupun dengan hutan monyet yang lain. Ini nggak menggurui loh. Kalau baik diterima, kalau enggak ya dibuang aja jauh-jauh komentar ini, anggap omong kosong seperti itu.